Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Fadil Muhammad Sambas dengan NIM 2106176. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai laporan TBO yang keenam. Langsung saja teman-teman, kita lihat indikator yang harus dipenuhi yaitu satu, bagaimana proses ekuivalensi dari ekselon NFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Di sini ada contoh. Ketika variabel H diberi inputan ekselon yaitu 0 melaju ke A dan A ekselon atau 0 melaju ke B dan B diberi inputan 0 melaju ke C dan menghasilkan 0. Ketika C diberi inputan 1, maka ia kembali lagi ke string yang C, yaitu tetap memiliki inputan 1. Ketika inputan C juga diberi 0, maka ia kembali ke 0. Dan ketika H diberi inputan ekselon, maka ia akan ke S dan menghasilkan 0. Ketika S diberi inputan 1, ia melaju ke P. Dan P diberi inputan ekselon, melaju ke K. Dan sedangkan P diberi inputan 1, kembali kepada dirinya sendiri. Untuk tabel transisi untuk ekselon NFA, semulanya yaitu H0, yaitu ini kan, H0, dan ketika H diberi inputan 1 pun, ia akan 0. Lalu A diberi inputan B ke B, 0, menghasilkan 0. Dan B diberi inputan 1, menghasilkan 0. Lalu B ke C diberi inputan 0, maka ia akan menghasilkan 0. Lalu di sini C ke 0 kembali kepada dirinya sendiri. C ke C diberi inputan 0, ini kembali kepada dirinya sendiri. Lalu C diberi inputan 1, kembali pada dirinya sendiri, yaitu 1. Ini S ke 0 diberi, itu ini S ekselon. Lalu ini P diberi inputan 1, kembali pada dirinya sendiri. P diberi inputan 0, ia melaju ke K. P diberi inputan 1, ia melaju kepada dirinya sendiri. K diberi inputan 0, tentu saja tidak ada hasilnya karena ini sudah ada, yaitu ekselon, itu berarti nilainya 0. K diberi inputan 1, berarti 0 ekselon. Lalu kita lanjut lagi, tentukan ekselon cross untuk setiap state. Pertama, ekselon cross H yaitu H, A, dan S. Variabel ekselon cross C yaitu C dan K. Ekselon cross P yaitu variabel P dan K. Ekselon cross A, variabel A. Ekselon B menghasilkan himpunan variabel B. Ekselon S menghasilkan himpunan variabel S. Ekselon cross K menghasilkan himpunan K. Tentukan ekselon cross untuk setiap stat. Carilah fungsi transisi hasil perubahan dari sigma dari ekselon NFA ke NFA dengan rumus sigmanya yaitu S close S sigma close state input. Di sini ada ya, H diberi inputan 0 ke B. Ini ada gambarnya. Dan B diberi inputan 0 ke C. C diberi inputan 1 kepada dirinya sendiri, C diberi inputan 0 kepada dirinya sendiri, B diberi inputan 0 ke K, K diberi inputan 0 ke C. Di sini ada H diberi inputan 1 ke P, P diberi inputan 1 kembali kepada dirinya sendiri, P diberi inputan 1 ke K. Itu jadi teman-teman seperti contoh yang di atas. Lalu di sini ada tabel yang menunjukkan bagaimana inputan ini jika digambarkan oleh tabel. Di sini ada H itu sebagai state awal, dan jika H diberi inputan 0
berarti ia melaju ke B. Lalu B diberi inputan 1, ia melaju ke P maupun K. Gitu. Di sini ini ada inputan satunya. Lalu jika A diberi inputan 0 ke B, dan lalu ini sebagai state yang kosong. Lalu B diberi inputan 0 ke C dengan ke K. Lalu inputan C dan K diberi inputan 1, 0. Ini state akhirnya adalah C. C diberi inputan 0 kembali ke C dan K. C dan K di sini ya. Dan C diberi inputan 1 kembali ke CK. Ada 1. Lalu S diberi inputan 0 yaitu tidak menghasilkan state ataupun ini adalah state kosong. Sampai diberikan K atau 1 di sini menghasilkan 1 input, ini state akhir maupun P. P diberi 0 kembali lagi kepada dirinya sendiri. P diberi K kembali lagi menghasilkan 1. K diberi 0 yaitu melaju atau tidak ada state. Sama ini juga tidak ada state ya. Tentukan state-state akhir NFA yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang epsilon cross-nya menuju ke arah satu dari state akhir. Karena ada state yang epsilon cross membuat state akhir K, maka state akhir menjadi C, variabel P, dan K. Hasil ekuivalensi di sini ya. Ada variabel H, jika dimasukkan inputan epsilon melaju ke A, lalu A diberi inputan 0 melaju ke B, B diberi inputan 0 melaju ke C, C diberi inputan 1 dan 0 kembali pada dirinya sendiri, H diberi epsilon S melaju ke S, S diberi inputan 1 melaju ke P, P diberi inputan 1 kembali pada dirinya sendiri, P diberi epsilon atau kosong melaju ke K, variabel K ini. Jika dijabarkan dengan NFA, H diberi inputan 0, maka ia akan melaju ke B. B diberi inputan 0, maka ia akan melaju ke variabel C. C diberi inputan 0 dan 1, kembali kepada dirinya sendiri. H diberi inputan 1, yaitu melaju ke P. P diberi inputan 1, melaju kepada dirinya sendiri. P diberi inputan 1, melaju ke K. B diberi inputan 0, melaju ke K. C diberi inputan 0 dan 1, melaju ke K. Begitu ya teman-teman. Bagaimana proses ekuivalensi dari epsilon NFA ke DFA melalui sebuah contoh, sebuah reguler. Di sini ada contoh sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah state yang termasuk kepada bahasa reguler. Ketika H diberi inputan 0, ia melaju ke B, dan B diberi inputan 0, ia melaju ke C. Lalu C diberi inputan 1 dan 0, ia kembali kepada dirinya sendiri. H diberi inputan 1, ia melaju ke P, P diberi inputan 1, kembali ke P, P diberi inputan 1, kembali ke K. Seperti yang di atas. Ini adalah contoh NFA-nya ya. Lalu ini adalah DFA-nya. H diberi inputan 0, ia melaju ke B. B diberi inputan 0, ia melaju ke CK. Sedangkan CK diberi inputan 0 dan 1, ia kembali lagi kepada dirinya sendiri. H diberi inputan 1, ia melaju ke PK. PK diberi inputan 1, ia kembali kepada dirinya sendiri. PK diberi inputan 0, ia kepada state kosong ya. Sekian pemaparan dari materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.